Perkenalkan, nama saya Rahmaida SPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Islamiyah Kuala Air Hitam, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG Transformasi dalam Jabatan PET 1 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27010250039 dan nomor peserta 28910600404071. Pada hari ini, hari Selasa 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi semuanya. Pagi, tetap semangat. Alhamdulillah masih semangat anak-anak Umi semua. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Kita masih bisa berjumpa lagi dalam pelajaran Akidah Akhlak. Baiklah anak Umi, sebelumnya Umi mau anak-anak Umi lihat dulu teman-teman sekelilingnya. Ada nggak yang hari ini tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Rizky, kenapa Jida tidak hadir hari ini, nak? Tidak ada keterangannya. Tidak ada keterangannya. Kalau Juna, kenapa Juna tidak hadir? Tidak tahu saya, Umi. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Oke, Amalin, boleh nak? Silakan dipimpin doanya, nak. Doa sebelum belajar. Selanjutnya kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah ya. Yuk kita baca. Oke Naomi, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Naomi semua, Umi persilakan berdiri. Di sana
SBT itu. Tepuk semangat. Iya, udah semangat kan? Udah siap belajar hari ini? Oke, kalau begitu kita main tebak-tebakan dulu ya. Tebak-tebakan nama Nabi. Nanti Umi sebutkan sifat-sifatnya. Ya, lalu ada Soleh menyebutkan namanya. Oke? Siap? Sekarang Umi mau tanya, Nabi siapa yang diberi ujian oleh Allah, diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi dia tetap sabar, tetap mengikuti perintah yang diperintahkan oleh Allah. Nabi siapa? Ya, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama siapa? Anak-anak Umi semuanya, anak-anak Umi masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Kalimat thayyibah asal. Oke, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Sama seperti yang Umi tanyakan ke anak-anak soleh tadi sebelumnya tentang sifat-sifat Nabi dan nama-nama Nabi. Oke, selanjutnya Umi akan memberikan anak soleh tayangan video. Nanti anak soleh lihat secara seksama ya. Tayangan video tentang kisah Nabi. Kisah Nabi Musa alaihissalam, manusia yang berbicara dengan Allah. Mesir merupakan negara yang besar dan kuat. Namun sayangnya, kekuatan dan kemakmuran hanya dinikmati oleh raja dan para pengikutnya. Raja Mesir dikenal dengan sebutan Fir'aun. Dia adalah raja yang zalim dan suka bertindak semena-mena. Fir'aun menetapkan perbedaan kasta dan membagi masyarakat berdasarkan suku. Dia sangat kuat dan menyebut dirinya sendiri sebagai dewa. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi tentang bara api yang datang dari arah Baitul Maqdis. Api itu membakar seluruh Mesir, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Fir'aun bertanya kepada para penyihir istana tentang arti mimpinya. Itu artinya akan lahir dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu. Oke, nah demikianlah tadi video tentang kisah Nabi Musa. Oke, sekarang Umi mau bertanya, kalau anak soleh menjadi seperti Nabi Musa, apa yang akan anak soleh lakukan? Bersabar dan pasangannya. Walaupun banyak ujian dan cobaan dalam menyiarkan agama Allah. Selanjutnya, pernah nggak anak soleh menghadapi masalah? Dan ingin mencontoh sikapnya para nabi, pernah nggak? Sikap apa yang ingin anak soleh contoh kalau sudah masalah? Sabar, pantang menyerah. Oke, nah dari kisah Nabi Musa tadi kita mendapat pelajaran bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita pun harus bersabar mencontoh sikapnya Nabi Musa. Walaupun mendapat ujian dan cobaan yang berat, tetap bersabar dan pantang menyerah, tetap berdakwah, menyiarkan agamanya Allah kepada kaum Bani Israel tadi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari anak soleh juga seperti itu. Kalau mendapat ejekan dari kawannya, perlakuan tidak baik, anak soleh juga harus bersabar. Ini belajarnya tidak mampu, tidak bisa, harus menyerah? Tidak, jangan pantang menyerah. Terus berusaha, coba terus sampai bisa. Begitulah kita meneladani sifat para nabi. Oke, untuk selanjutnya Kak, untuk pelajaran kita hari ini tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, Umi ingin menyampaikan kepada anak-anak Umi sekalian tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa? Ya, yang pertama untuk mengidentifikasi makna beriman kepada Nabi dan Rasul. Lalu apa lagi? Yang kedua, menganalisis para Nabi dan Rasul sebagai suri tauladan kepada umat manusia. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap teladan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita contoh.
nabi dan rasul. Lalu apa saja ya kegiatan kita hari ini? Nah, nanti setelah Umi kasih tayangan video, selanjutnya nanti ada Umi kasih materi pembelajaran kita hari ini kepada anak-anak soleh untuk anak-anak soleh baca. Lalu Umi akan membagi kelompok kepada anak-anak Umi semua dan memberikan LKPD kelompok yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Ya, kerjasama. Lalu nanti akan kalian presentasikan di depan kelas. Ya, kita akan belajar kelompok menyusun solusi berdasarkan keteladanan para nabi dan rasul. Oke, anak soleh, tadi anak soleh sudah melihat secara bersama-sama tayangan kisahnya Nabi Musa. Lalu Umi mau bertanya, apa masalah utama yang dihadapi oleh Nabi Musa? Apa masalahnya? Kekejaman Raja Fir'aun terhadap kaum Bani Israel. Lalu kalau kamu
pelajaran mengenai keteladanan sifat Rasul. Mana dulu yang akan mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati ingin menyampaikan hasil kelompok kami. Menurut kami, mengapa Rafa ingin meniru Nabi Muhammad agar banyak yang mempercayai Rafa dan tidak dijuluki sebagai tukang bohong. Iya, betul. Terus Apa dampaknya jika semua orang meneladani sifat Nabi dan Rasul dalam hidupnya? Dampaknya maka kehidupan akan aman dan damai. Bagaimana cara kita mencontoh sifat Nabi dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah? Harus bersikap baik dan jujur dan selalu sabar jika ada yang mengganggu dan mengejek kita. bagus. Demikian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Garda ingin mempresentasikan. Pertama, menurut mengapa Rafa ingin meniru Nabi Muhammad? Mengapa? Karena Nabi Muhammad memiliki sifat jujur dan disukai banyak orang. Ya, kedua, apa dampaknya jika semua orang meneladani sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupannya? Maka kehidupan akan lebih baik dan aman nyaman. Iya, bagus. Tiga, bagaimana cara kita menyontoh sifat Nabi dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah? Dengan selalu berkata jujur dan berbuat baik. Oke, kasih tepuk tangan. Anak soleh, dari pelajaran kita tadi tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, apa pelajaran paling berkesan yang kalian dapatkan? Kisah Nabi Musa dengan sifatnya yang jujur, sabar, dan pantang menyerah. Lalu sifat Nabi mana yang ingin kalian tiru? Nabi Musa. Terus satu Nabi apa lagi? Iya, lalu Nabi siapa? Nabi Ibrahim, lalu Nabi Isa, dan Nabi Oke, anak soleh. Iya, apa yang kita pelajari hari ini yaitu tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, kesimpulannya dengan meneladani sifat Nabi dan Rasul adalah kunci dalam menyelesaikan masalah kehidupan dengan cara bijak dan berakhlak. Oke, itulah kesimpulan kita hari ini ya. Anak-anak Umi yang soleh dan soleha, anak-anak Umi sekalian bisa bersikap seperti Nabi. Asalkan anak-anak Umi sekalian mau saja belajar jujur. Apalagi nak? Belajar